Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Pasari dari manajemen 24B dengan NIM 24601047. Saya ingin membahas tentang fondasi UMKM dan koperasi. Apakah teman-teman tahu koperasi dan UMKM? Sebenarnya kita sedang membahas tentang dua fondasi penting dalam perekonomian masyarakat, khususnya di negara Indonesia. Gunanya sering disebut sebagai tulang punggung ekonomi, karena berperan langsung dalam membantu masyarakat, baik mencari penghasilan maupun meningkatkan kesejahteraan. Pertama-tama kita bahas tentang koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya sendiri. Tujuannya bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga kesejahteraan bersama. Menurut Bapak Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama yang didasarkan pada semangat tolong-menolong untuk memperbaiki kehidupan. Artinya, koperasi itu bukan sekedar bisnis, tetapi juga ada nilai kebersamaan dan solidaritasnya. Selain itu, International Cooperative Alliance menyatakan bahwa koperasi dikelola secara demokrasi oleh anggotanya. Jadi setiap anggota punya hak yang sama dalam mengambil keputusan. Dari pendapat para ahli, kita bisa simpulkan bahwa fondasi koperasi itu pada kebersamaan, keadilan, dan demokrasi ekonominya. Tapi kalau kita lihat dari lapangan, tidak semua koperasi berjalan sesuai konsep. Banyak koperasi yang anggotanya kurang aktif, bahkan hanya ikut serta pembagian hasil. Selain itu, masalah transparansi juga sering terjadi. Contohnya, koperasi sekolah atau lingkungan sekitar, anggotanya banyak tetapi yang aktif hanya pengurusnya saja. Akibatnya koperasi tidak berkembang maksimal. Intinya, koperasi kuat di konsep kebersamaannya, tetapi sering lemah di pelaksanaannya. Selanjutnya kita bahas tentang UMKM. UMKM adalah usaha kecil yang biasanya dimulai dari individu atau keluarga dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran besar dalam perekonomian. Menurut Tulus Tambunan, UMKM merupakan sektor penting karena mampu menyerap tenaga kerja dan menjadi penopang ekonomi negara. Menurut World Bank, UMKM juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Artinya, walaupun kecil, UMKM punya dampak yang besar bagi masyarakat. Kelebihan UMKM adalah fleksibelnya dan kreatif. Mereka bisa cepat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Misalnya, ketika ada tren makanan baru, UMKM bisa langsung ikut menjualnya. Tetapi UMKM juga punya kelemahan yang banyak. Banyak yang bisa bertahan tetapi sulit berkembang karena keterbatasan modal, kurang pengetahuan bisnis, dan kalah bersaing dengan usaha besar. Contohnya pada penjual makanan yang ramai pembeli tetapi tidak bisa membuka cabang karena keterbatasan modal dan manajemen. Intinya, UMKM kuat di usaha dan kreativitas tetapi lemah di pengembangan. Kalau kita bandingkan koperasi dan UMKM, sebenarnya kita bisa saling melengkapi. Koperasi punya kekuatan di kebersamaan dan sistem, sementara UMKM kuat di praktik usaha dan kreativitas. Artinya, koperasi bisa membantu UMKM misalnya dalam hal modal, kerjasama, dan UMKM bisa menjadi penggerak ekonomi di masyarakat. Menurut saya, masalah utama koperasi dan UMKM bukan pada konsepnya, tetapi pada cara menjalankannya. Koperasi sering tidak berkembang karena anggotanya kurang aktif dan kurang transparan. UMKM sulit berkembang karena dukungan dan pengetahuannya. Jadi, kalau kedua hal ini bisa diperbaiki, koperasi dan UMKM bisa benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang besar, bukan hanya sekedar teori saja. Jadi penutup saya itu atau kesimpulannya, koperasi dan UMKM adalah fondasi ekonomi rakyat. Koperasi kuat di bidang kebersamaannya dan UMKM kuat di kemandiriannya.
Tetapi keduanya masih perlu diperbaiki agar bisa berkembang maksimal dan benar-benar menyejahterakan masyarakat. Itulah penjelasan singkat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.